Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, dan keselamatan sehingga hari ini kita bisa bertemu kembali. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita, Nabi kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, hari ini kita akan mencoba untuk mendesain sebuah kontrol elektropneumatik dengan multi silinder. Di sini multi silindernya dimaksudkan adalah 2 silinder dulu ya. Jadi yaitu dengan gerakan 1A+, 2A+, 2 amin, dan 1 amin. Telah kita jelaskan waktu video dulu, waktu kita desain kontrol pneumatik. Plus di sini berarti dia silinder 1 akan maju maksimum ya. Dan min itu adalah silinder 1 amin itu adalah mundur secara minimum. Nah, desain kontrol elektropneumatik untuk gerakan 1A+, 2A+, 2 amin, 1 amin ini akan menggunakan katup 5/2 double solenoid dan katup 5/2 single solenoid. Adapun tujuan dari pembuatan video ini mudah-mudahan dapat tercapai, yaitu dapat memahami konsep kontrol elektropneumatik dengan multi silinder. Jadi di sini kita memahami konsepnya dulu untuk menguatkan teori kita sehingga kita dapat mudah dalam membuat sebuah desain. Yang kedua adalah dapat mendesain. Jadi setelah memahami baru kita mendesain sebuah kontrol elektropneumatik dengan multi silinder. Yang ketiga adalah dapat merangkai sebuah kontrol elektropneumatik. Jadi setelah didesain kita akan rangkai, dipraktekkan. Tapi mungkin di video selanjutnya kita jalankan untuk yang tujuan 3. Dan tujuan keempat adalah dapat mengoperasikan. Lalu ini ada masalah. Jadi misalkan kita ada keinginan seperti ini. Nah, ini ada 2 buah silinder untuk memindahkan satu barang ya dari posisi 1 ke posisi kedua. Nanti ini diangkat oleh silinder. Nah, ini digeserkan. Nah, ini silinder 1A atau silinder pertama dan ini adalah silinder 2A atau silinder kedua. Nah, permasalahan adalah silinder 1A akan maju maksimum setelah diberi sinyal dari S1. Jadi nanti di sini ada S1 yaitu push button ya. Setelah maksimum maka silinder, jadi ini setelah maksimum ke sini maka silinder ini akan maju. Nah, ini untuk menggeserkan supaya dia turun ke sini ke posisi ke selanjutnya. Nah, silinder A akan maju maksimum dan menggeserkan benda. Setelah itu silinder 2A akan mundur minimum kembali ke semula, dan setelah mencapai minimum maka silinder 1A akan mundur minimum. Nah, nanti ada benda lagi, dia akan naik lagi dan 2A akan maju lagi dan dia 2A mundur lagi, 1A akan mundur lagi dan seterusnya sampai selesai siklus yang akan dilakukan. Baik, setelah permasalahan dipahami dan dimengerti, maka kita langkah selanjutnya adalah menetapkan atau menerapkan langkah-langkah yang tadi terjadi di permasalahan, yaitu dengan kita menggunakan sistem displacement step diagram. Nah, displacement step diagram itu kita buat garis-garis seperti ini ya. Nah, ini dimisalkan adalah minimumnya silinder 1A garis yang bawah ini, dan yang kedua adalah maksimumnya silinder 1A. Sedangkan yang ini adalah minimumnya silinder 2A dan garis ini adalah maksimumnya silinder 2A. Nah, minimum maksimum ini nanti dibantu dengan menggunakan sensor. Nah, kalau yang minimum di 1A maka dia diberikan inisial 1
1S1, yaitu di mana sensor 1 melayani silinder 1. Nah, yang kedua adalah di maksimum atau di paling jauh dari stroke piston silinder itu disimpan silinder S2. Maka di sini ditulis S2 untuk melayani silinder 1. Maka di sini 1S2. Nah, kalau di sini pasti dia akan 2S1. Kenapa? Karena di sini akan ditempatkan silinder terdekat dengan menggunakan S1 dan silinder nomor 2. Nah, ini yang akan terjauh adalah 2S2. Nah, nanti langkah atau gerakan daripada silinder maka akan diwakilkan atau akan disimulasikan dengan garis seperti ini. Nah, garis ini diberikan inisial K1. Langkah pertama, langkah kedua akan diberi inisial K2. Langkah ketiga akan diberi inisial K3, langkah keempat akan diberi inisial K4, dan langkah kelima itu akan sama dengan K1. Kenapa? Karena K5 ini akan mengembalikan siklus ke semula. Nah, sesuai dengan keinginan tadi, nah kita tempatkan ini adalah push bottom S1 ya, di mana push bottom S1 ini akan memberikan sinyal pada silinder 1, sehingga K1 akan bekerja. Nah, K1 bekerja, maka dia akan memberikan power pada 1M1, di mana 1M1 ini adalah solenoid pada katup 5/2 yang akan memindahkan arah angin dari 12 ke 14, sehingga nah ini silindernya akan maju maksimum. Maka di sini 1A menjadi plus. Nah, karena 1A ini jadi maju, maka dia akan mengaktifkan 1S2, di mana 1S2 ini akan memberikan sinyal pada silinder 2A, sehingga silinder 2A akan maju. Nah, ini. Nah, silinder 2A ini akan mengaktifkan 2S2, sehingga dia akan ini akan membunuh dirinya sendiri gitu, sehingga silinder 2M2 akan aktif dan silinder 2M1 harus mati ya oleh K3 ini, oleh gerakan K3, sehingga akan mundur. Dan setelah mundur minimum, maka dia akan mengaktifkan 2S1 dan akan memberikan sinyal. Nah, ini dia silinder 1 akan tetap holding ya, bertahan. Nah, setelah sinyal masuk dari 2S1 memberikan sinyal pada 1M2, maka dan 1S2 maaf 1M1 diberikan NC oleh K4, maka dia akan mundur. Maka dia akan jadi 1A plus, 1A min, maaf. Nah, ini displacement step atau langkah-langkah yang akan kita desain pada saat nanti kita membuat sebuah rangkaian. Nah, untuk mempermudah lagi, kita coba dengan desainnya, memahami desainnya dengan menggunakan struktur function chart. Nah, ini ada langkah ke-0 ya, atau biasa disebut initial post atau langkah awal. Nah, nanti di langkah 0 ini akan diberikan sinyal oleh S1. Nah, ini sehingga mengakibatkan langkah 1 bekerja. Nah, karena langkah 1 bekerja, dia akan mengakibatkan K1 bekerja. K1 bekerja mengakibatkan dia akan memberi power pada 1M1, sehingga 1M1 bekerja dan mengakibatkan 1A menjadi plus. Nah, karena 1A menjadi plus, maka sensor 1S2 menjadi aktif. Karena sensor 1S2 menjadi aktif, maka dia mengakibatkan gerakan kedua terjadi, atau langkah kedua terjadi. Nah, gara-gara langkah kedua terjadi, maka K2 akan jadi aktif. Nah, kontaktor 2 atau relay 2 menjadi aktif. Nah, K2 ini akan mengaktifkan 2M1. Nah, karena 2M1 ini jadi aktif, mengakibatkan 2A menjadi plus atau silinder kedua maju maksimum. Nah, nanti setelah 2A ini maksimal, maka dia akan mengaktifkan 2S2. Nah, karena 2S2 aktif, maka mengakibatkan langkah ketiga akan menjadi aktif.
Nah, jadi ini langkah 1, langkah 2-nya harus tetap hidup. Kalau langkah 1, langkah 2-nya ini mati, maka ke bawahnya juga tidak bisa. Karena ini sekuensial ya, berurutan. Nah, karena langkah 3 aktif, sekarang mengakibatkan K3 menjadi aktif. Karena K3 aktif, maka 2M2 jadi aktif untuk memundurkan silinder kedua. Tapi ingat, karena K2 ini masih aktif dan 2M1 ini masih aktif, maka tidak bisa terjadi. Ingat waktu konsep sinyal konflik. Nah, ini sinyal konflik ini, di sini terjadi sinyal konflik. Nah, maka 2M1 ini harus dimatikan dulu aliran arusnya dengan menggunakan NC-K3. Nah, ini. Nah, jadi sekarang 2M1 sudah mati, sudah off, maka 2M2 bekerja sehingga 2A menjadi negatif atau mundur. Nah, karena 2M2 ini mundur mengakibatkan 2S1 menjadi aktif. Karena 2S1 aktif mengakibatkan langkah keempat menjadi aktif. Nah, langkah keempat menjadi aktif mengakibatkan K4 menjadi aktif. K4 mengaktifkan 1M2. Nah, di sini juga sama terjadi sinyal konflik. Kenapa? Karena 1M1 ini masih bekerja ya. Maka 1M1 ini harus di-off-kan dulu atau dimatikan dulu. Yaitu dengan menggunakan NC-nya K4. Nah, ini kita pakai NC K4. Maka 1M2 bisa bekerja sehingga 1A menjadi negatif. Karena 1A negatif mengakibatkan 1S1 menjadi aktif. Nah, karena 1S1 aktif, ini maka akan kembali ke satu siklus. Sehingga di sini nanti kita merancangnya, S1 ini akan seri dengan 1S1. Nah, ini desain untuk yang double solenoid. Bagaimana sekarang desain untuk yang single solenoid? Sebenarnya sama, hanya 2M2 di sini akan diganti ya. Nah, kalau yang desain solenoid, untuk yang single solenoid ya, nah ini langkahnya sama. Nah, di sini yang beda. Jadi spring solnya ini harus hidup. Nah, bagaimana spring solnya harus hidup? Spring solenoid duanya. Nah, di sini kekuatan spring atau kekuatan pegas itu tidak lebih besar dari kekuatan magnetik yang ada pada solenoid 2M1, sehingga ya 2M1 harus dimatikan lagi. Nah, pakai NC K3 sehingga springnya akan bekerja karena arus yang masuk ke 2M1 hilang dan magnetiknya hilang, maka springnya bisa bekerja sehingga 2A menjadi min. Nah, selanjutnya juga sama untuk langkah keempat. Nah, ini untuk spring solenoidnya 1 juga sama. Kenapa? Karena di 1M1 ini masih ada medan magnetnya sehingga kekuatan spring ini tidak bisa bekerja. Karena spring sol 1 ini akan tertekan gara-gara ada medan magnet. Nah, baru kita kasihkan lagi NC K4. Nah, ini maka akan 1A menjadi min. Nah, karena 1A min baru bisa kembali ke satu siklus. Baik, setelah kita memahami cara mendesain, maka kita akan coba membuat simulasi rangkaian dengan menggunakan desktop Prism ya. Nanti kita klik dulu, kita buka desktop Prism-nya. Oke, kita file new. Nah, kita dalam membuat rangkaian, maka yang pertama yang kita pasangkan adalah pneumatiknya, rangkaian pneumatik ya. Nah, rangkaian pneumatik itu ya biasa kita harus menggunakan. Nah, ini ada kompresor, ada air service unit. Nah, terus nanti di sini ada aktuator, kita gunakan double solenoid. Terus di sini ada nanti untuk sensor ya. Nah, sensor ini kayak tadi untuk menentukan yang terdekat dan yang terjauh. Nah, di sini 1S1, di sininya kita isi 1S2, di sininya stroke-nya 100 paling jauh. Oke. Nah, nanti akan seperti ini. Baru kita menggunakan, kita cari katup
5/2. Nah, ini 5/2. Nah, kita klik 2 kali. Di sini kita menggunakan solenoid. Di sini juga kita menggunakan solenoid. Oke, baru kita sambungkan. Nah, ini supaya mudah kita copy ya. Kita paste. Nah, kita simpan di sini. Nah, ini nanti kita ganti. Ini jadi 2S1. Nah, ini jadi 2S2. Maaf. Oke, nah, nanti kita sambungkan ini ke sumber angin. Ini masukkan ke sumber angin. Ini ke sumber angin. Nah, solenoid ini kita sambungkan tadi, yaitu dengan menggunakan 2M1. Oke, yang ini untuk, maaf, ini untuk melayani silinder pertama ya. Maaf, ini 1M1. Dan yang ini adalah 1M2 untuk mundur. Jadi ini kita 1A ya. Nah, ini kita ambil dulu. Nah, yang ini kita ambil adalah 1A. Sedangkan yang ini kita sebut silinder 2A. Oke, nah ini berarti solenoidnya adalah 2M1. Oke, sedangkan yang sini adalah 2M2. Oke. Nah, ini rangkaian pneumatiknya sudah jadi. Baik, sekarang kita akan mendesain elektropneumatiknya. Kita butuh power supply. Ini ada 0, kita simpan di bawah. Ini ada 24 volt, simpan di atas ya. Nah, seperti pada desain di awal yang nah, ini untuk S1 itu akan selalu bekerja sama dengan gerakan terakhir atau sensor terakhir yang aktif, itu akan bekerja sama dengan S1 ya. Nah, maka di sini nanti kita buat di sini ada, nah ini NO ya. Ini kita kasih inisial S1. Nah, dia akan bekerja nah ini dengan 1S1 ya. Nah, ini kita akan bekerja dengan 1S1. Nah, kita di sini pakai limit switch roll, di sininya 1S1. Nah, 1S1 ini nanti dia akan menggerakkan relay K. Nah, ini ya relay K1. Nah, tapi relay K1 ini supaya menjadi satu siklus, maka setelah gerakan keempat atau K4, maka K1 pun harus mati, sehingga di sini harus diberikan NC K4. Nah, di sini kita akan sambungkan NC K4. Oke, nah si K1 ini harus aktif, selalu aktif, maka dia harus di holding ya. Nah, ini di holding atau dikunci, kita simpan seperti ini. Nah, ini adalah K1. Oke, kita simpan, kita sambungkan dengan sumber. Oke, ini sambungkan dengan sumber. Ini kita sambungkan dengan sumber. Ini kita sambungkan dengan sumber. Ini kita sambungkan dengan sumber. Nah, ini holdingnya kita sambungkan ke sini. Oke, nah ini langkah pertama. Nah, langkah pertama ini akan mengakibatkan kontak K1 menjadi aktif. Nah, kita simpan di sini ya. Nah, kontak K1 menjadi aktif. Nah, ini akan mengakibatkan 1M1 menjadi aktif. Nah, ini kita seperti ini. Ini 1M1 menjadi aktif. Nah, ini K1. Oke, kita sambungkan ini ke sini. Nah, ini ke maaf, ini ada turun sedikit. Nah, ini harus sejajar. Nah, kita sambungkan ke ini. Nah, kita coba dulu. Ini adalah langkah pertama ya.
Nah, ini kita langkah pertama. Nah, dia akan maju ini. Nah, karena maju maka 1S2 menjadi aktif. Dan 1S2 ini harus bekerja sama dengan K1. Kenapa? Yaitu supaya si langkah kedua itu tergantung pada K1. Nah, maka kita sekarang akan buat di sini yang langkah kedua. Nah, ini langkah kedua. Ini akan mengaktifkan, dan ini adalah bantuannya ya. Ini langkah kedua, yaitu 1S2 aktif. Nah, kita masukkan ke sini. Dan ini adalah K1. Nah, jadi untuk menghubungkan ke K2. Nah, ini K2-nya. Kita sambungkan di sini K2. Ini kita sambungkan. Nah, ini untuk menyambungkan. Nah, ini kita sambungkan di sini, dan ini juga di holding supaya K2 ini tetap hidup dan nanti akan memberikan powernya pada K3 ya. Nah, langkah ketiga. Nah, ini berarti ini kita sebutin K2. Oke, ini holdingnya juga K2 sehingga kontak K2. Nah, ini kontak K2. Ini K2 akan mengaktifkan 2M1. Nah, ini ya. Ini akan mengaktifkan 2M1. Nah, akan mengaktifkan 2M1. Nah, ini akan mengaktifkan 2M1. Maka silinder 2 akan bekerja. Kita coba. Oke. Nah, kita gerakan. Nah, ini udah maju. Jadi ini 1A+, 2A+. Nah, ini udah bekerja. Nah, sekarang karena ini 2A+ sudah maju, maka 2S2 sudah bekerja. Nah, karena 2S2 bekerja mengakibatkan langkah ketiga bekerja. Nah, ini kita pasang lagi. Kita ini juga ada pasang lagi, baru kita pasangkan ini. Nah, ini kita sambungkan. Maaf, ini sedikit agak ke atas sedikit. Oke. Nah, ini kita sambungkan. Di sini juga ada holding sama ya. Nah, kalau bisa jarak ini dengan ini harus sama ya. Nah, ini berarti kita agak kecilin sedikit. Nah, ini. Oke, nah ini nanti kita nah ini adalah 2S2 ya. Ini adalah K2. Ini adalah K3. Ini juga K3. Oke. Nah, ini akan mengaktifkan K3 sini. Ini K3. Oke, mengaktifkan solenoid. Nah, ini kita ini mengaktifkan 2M2. Oke, nah di sini lihat, nanti akan ada terjadi sinyal konflik sehingga 2 ini nggak bisa maju. Nah, ini kita yeskan. Nah, ini udah aktif, tapi 2M1 juga aktif sehingga dia tidak bisa mundur. Kenapa? Karena di sini sudah yang pertama masuk arusnya. Sehingga arus yang masuk ke 2M1 ini harus dimatikan dulu. Oleh siapa? Oleh kontaktor ketiga, karena dia kontaktor 3 yang masih aktif. Maka di sini berikan big switch atau NC ya. Nah, ini kita sambungkan sini. Di sini sambungkan sini. Ini kita sambungkan K3. Oke. Kita jalankan. Nah, ini udah mundur. Nah, tinggal kita langkah terakhir. Nah, langkah terakhir itu berarti si ini 2S2 sekarang aktif. Kita sambungkan. Kita juga pakai ini, kita juga pakai nah, ini ya, kita sambungkan keempatnya. Oke, kita kunci juga sama.
Oh. Masya Allah. Ini kenapa nih? Kita matiin dulu, bentar. Kita hapus dulu. Kita coba. Ini kenapa nih? Oke, kita sambungkan. Nah, ini berarti pengunci keempat atau holding keempat. Ini berarti 2S. Ini 2S1. Nah, ini maaf putra DS2-nya. Nah, ini nanti K3. Oke, ini K4. Oke, maka di sini akan aktif K4 ya. Nah, ini kita K4. Oke, mengaktifkan solenoid. Nah, ini solenoid 1M2 untuk memundurkan ya, 1M2. Oke, sambungkan. Nah, di sini juga akan terjadi sinyal konflik jika 1M1 ini tidak dimatikan aliran arusnya. Coba kita lihat. Oke. Nah, ini. Nah, karena ini satu, ininya udah mati, maka keempatnya sudah mati. Nah, ini kita berikan. Ya. Oke, udah sempurna. Untuk desain yang single solenoid, nah ini kita ganti supaya cepat ya. Ini kita pakai spring return. Nah, ini juga sama, kita menggunakan spring return. Nah, ini sudah seperti ini, sehingga kita sebenarnya tinggal menghapus ini saja. Nah, ini kita tinggal menghapus itu, kita coba. Oke, nah itulah, jadi kalau kita sudah memahami konsep, sehingga kita bisa mendesain baik menggunakan single solenoid maupun double solenoid. Demikianlah pembelajaran desain kontrol elektropneumatik 1A+, 2A+, 2 amin, 1 amin. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari.